Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah beri kesempatan untuk kita berdiskusi dan bertemu dalam ruang virtual Google Meet ini. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Muhammad. Kemudian untuk tidak memperpanjang, kita mulai saja. Yang sudah diperkenalkan oleh Lulu tadi ya, sangat panjang dan lebar. Iya, Bu. Ya, terima kasih Lulu. Yang pernah belajar ya langsung dengan saya untuk kuliah bahasa Indonesia ya Lulu. Enggak, Bu, benar, Bu, bahasa Indonesia. Iya, karena saya juga ingat pernah mengajar pengantar juga ya selain bahasa Indonesia. Karena di jurusan sastra Jepang di tempat guru belajar. Baik, pembahasan hari ini kelas menulis daring sekolah bahasa dan sastra. Tema yang saya dapat adalah bahasa, sastra, dan gender. Jadi saya berterima kasih telah dipercaya untuk membahas ini. Sifatnya nanti kita diskusi lain juga. Adik-adik sudah membaca topiknya, apakah sudah dibagikan dulu? Oh ya, kepada operator boleh di-share slide-nya. Iya, ini pertama saya memakai Google Meet, jadi agak ada masalah sedikit begitu ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi silakan dibaca. Jadi topiknya adalah bahasa, sastra, dan gender. Yang pertama, kita lihat dulu apa itu bahasa. Jadi bahasa itu adalah medium atau alat atau bahan utama untuk menuliskan karya sastra. Kemudian bahasa sastra apa? Nah, bahasa sastra itu adalah bahasa yang dieksploitasi sedemikian rupa oleh pengarang sehingga melahirkan berbagai kemungkinan yang membuat bahasa sastra itu berbeda dengan bahasa sehari-hari. Itu pengertian bahasa. Ini sangat teoritis ya. Nanti boleh bertanya kalau ada yang tidak paham dengan kata-kata yang terdapat di dalam PowerPoint itu ya. Boleh diskusi nanti. Oke, di sini ada hujan, jadi agak ada gemuruh-gemuruh gitu, jadi dimaklumi ya. Selanjutnya ada karya sastra. Karya sastra itu menurut Welek dan Warren ini penulis buku teori kesusastraan. Menurut Welek dan Warren, dia imajinatif. Yang ini adalah bahasa, seperti halnya batu dan kayu dan seni, seperti halnya batu dan kayu untuk seni patung dan cat untuk seni lukisan, dan bunyi untuk musik, dan seperti itu. Bahasa bagi karya sastra pentingnya. Kemudian kita lihat apa itu gender. Gender ini adalah kalau secara harfiah ya atau etimologis arti kata, gender itu sesungguhnya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Itu yang disebut dengan gender. Kemudian asal katanya gender itu dari bahasa Prancis yaitu genre tulisannya. Kemudian juga dari bahasa Latin genus artinya jenis atau tipe. Bisa dibaca di PPT-nya. Kemudian kata gender
dipakai dalam ruang lingkup lebih luas seperti dalam ilmu sosial, ilmu linguistik, atau ilmu bahasa dan ilmu sastra. Lalu perbedaan perlakuan yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan ini menyebabkan ketimpangan atau diskriminasi dalam masyarakat yang memicu munculnya gerakan feminis. Gerakan ini muncul tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Kemudian gerakan ini juga mempengaruhi penciptaan karya sastra. Karya-karya lalu ditulis dengan menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kalau bahasa ekstrimnya kaum feminis itu ada perlawanan. Jadi karya itu ditulis dalam bentuk perlawanan terhadap kuasa patriarki, kuasa laki-laki begitu. Tapi saya tidak memfokuskan itu begitu, karena pada dasarnya gerakan feminis itu berkembang untuk para perempuan yang memang tidak dapat haknya dan memang banyak mendapat diskriminasi begitu. Seperti para perempuan kaum buruh begitu. Kemudian di beberapa tempat di dunia perempuan selalu jadi kelas 2 begitu, tidak mendapatkan semacam yang sama dengan laki-laki. Jadi feminis memang menyuarakan hal tersebut. Tapi kalau kita bicara ke agama, ke Islam itu, atau malah ke Minangkabau ya, saya berasal dari Sumatera Barat, dengan sistem matrilineal. Konsep feminis itu rasanya tidak berlaku di sini karena perempuan di Minangkabau itu sudah mendapat tempat yang sangat terhormat dan baik begitu, karena sistem matrilineal tersebut begitu. Jadi sistem matrilineal kan sistem yang berdasarkan garis keturunan ibu, di mana perempuan memiliki hak-hak istimewa yang berbeda dari laki-laki. Perempuan mewarisi harato pusako, itu semacam tanah, sawah begitu, dan rumah dan benda-benda peninggalan keluarga itu perempuan yang mewarisi. Jadi konsep dalam Islam apalagi ya, di dalam Islam perempuan itu juga mendapat tempat sangat terhormat. Jadi kalau dalam praktiknya masih ada perempuan Islam yang belum mendapatkan haknya dengan benar, itu mungkin praktik agama Islamnya yang juga belum masih perlu dipertanyakan begitu. Karena Rasulullah juga anaknya kebanyakan perempuan ya, jadi betapa Rasulullah itu sangat menghubungkan perempuan gitu. Selanjutnya ada juga selanjutnya kita selesai soal feminisme dan gender. Kita lihat hubungan bahasa, sastra dan gender sekarang. Ya, dilihat dari dominasi diksi atau pilihan kata yang digunakan jadi hubungan ketiganya dapat dilihat dari yang pertama itu dari dominasi diksi, pilihan kata yang digunakan pengarang yang identik dengan perempuan. Bahasa ini disebut dengan bahasa feminin. Bahasa feminin itu cenderung digunakan penulis perempuan, tapi tidak tertutup kemungkinan juga digunakan oleh penulis laki-laki. Bisa merasakan sensitivitas perempuan, keinginan-keinginan perempuan begitu. Selanjutnya, bahasa feminin itu menggunakan kosakata yang mencerminkan perasaan perempuan, kehidupan perempuan, dan segala benda yang digunakan oleh perempuan. Jadi, penggunaan bahasa feminin dalam karya perempuan itu bagian dari kuasa atau power yang dimiliki oleh perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki. Lalu sedikit bertolak dari teori ini ya, dari teori eksistensial Simone de Beauvoir, Deconstrucciones de Derrida, Psychoanalysis Jacques Lacan,
postmodern seperti Helen Sissos, Luz Irigaray, dan Julia Kristeva yang menawarkan pandangan mengenai bahasa feminin. Menurut mereka, salah satu tulisan yang berkualitas itu adalah tulisan yang mengandung gairah, sebagaimana yang terdapat dalam tulisan feminin. Bukan hanya mengandung rasio atau logika, ya, rasio atau logika seperti pada tulisan maskulin. Pendapat ini disetujui oleh para ahli tersebut, dan lebih lanjutnya berbicara tentang bahasa perempuan dalam karya sastra. Pendapat Helen ini disetujui Luz Irigaray. Lebih lanjut berbicara tentang bahasa perempuan di dalam karya sastra. Kemudian bahasa feminin ini juga adalah wujud dari alam bawah sadar yang dimiliki penulis sebagai seorang perempuan, seperti pernyataan psikoanalisis Sigmund Freud bahwa alam bawah sadar mengatur tingkah laku manusia serta penyimpangan-penyimpangannya. Berikut, menurut Freud, teks sastra itu membuka kemungkinan untuk mengungkapkan keinginan-keinginan perempuan terkait dengan gender. Selanjutnya, contoh karya sastra yang mengandung gender itu rata-rata yang diterbitkan oleh komunitas Utan Kayu di Jakarta, seperti Larung karya Ayu Utami, lalu ada novel-novel seperti Supernova, dan kumpulannya yang lain, ada Kesatria Putri Bintang Jatuh, ada Petir, Akar, dan lain-lain. Lalu karya-karya Jenar Maesa Ayu. Lalu di Timur Tengah itu ada Nawal El Sadawi dari Mesir, ya, dan Fatima Mernissi juga bicara tentang gender, begitu, sastra gender. Di Barat ada Julia Kristeva, ya, Naomi Wolf, dan lain-lain. Selanjutnya, ini ada contoh hubungan bahasa, sastra, dan gender. Itu dapat dilihat dari bahasa feminin. Contoh yang saya ambil, ini ada kumpulan cerpen. Ya, catatan pertama, karya Reno Wulansari. Kemudian ini dialognya di dalam cerpen tersebut. Lian yang cantik, bila aku bertanya kepada ibu, siapa yang cantik di antara kita? Ibu hanya menjawab, semua anak perempuan cantik. Dan tersipu malu. Kemudian, bukankah kata ibu setiap anak perempuan itu cantik? Juga perempuan yang kini menempati kamar tamu di rumah nenek. Apakah ia juga cantik? Jadi, kata cantik yang digunakan pada teks cerpen adalah representasi dari bahasa feminin. Semua perempuan suka dan senang dikatakan cantik. Kata cantik membuat perempuan merasa bahagia. Kata cantik membuat perempuan mengeluarkan aura yang positif. Kemudian kata cantik itu juga mewakili alam bawah sadar dan gairah yang terpendam dari perempuan. Jadi sesuai dengan pendapat Irigaray tadi bahwa bahasa feminin sebagai bahasa yang mewakili gender, yang dapat membangkitkan gairah dan rasa bahagia dan emosi yang lainnya. Saya pikir sekian saja penjelasan dari PowerPoint-nya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi, Lulu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Eli atas penjelasan Ibu mengenai bahasa sastra dan gender. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengetik izin bertanya pada kolom chat, dan nanti kalau misalnya sudah saya izinkan, maka teman-teman bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Bu Eli. Tapi Bu, sebelum saya berikan kepada teman-teman Ibu, ada di sini ada yang mau Lulu tanyain sama Ibu mengenai bahasa sastra dan gender. Ini kan suatu topik yang benar-benar jarang kita bahas Bu di Indonesia khususnya. Kalau yang seperti Ibu bilang tadi,
feminim itu kalau di Minangkabau di Sumatera Barat itu sudah jelas tidak diterima seperti itu ya Bu ya. Hanya kita adalah kolonialisme. Nah, bagaimana Bu kalau pandangan sastrawan Indonesia sendiri tentang feminisme itu? Oh ya, selama ini teori sastra, teori feminisme ini untuk membahas karya sastra di Indonesia, saya pikir cukup banyak yang membahasnya dan cukup berkembang, tapi tidak terlalu berkembang pesat. Tapi ada ya, contohnya Ratna Sarumpait itu pernah menulis naskah drama. Itu naskah drama itu adalah salah satu genre karya sastra atau jenis karya sastra. Ada banyak sequelnya yang ditulis. Judulnya Marsinah Menggugat. Marsinah Menggugat itu naskah drama yang ditulis berlatar belakang kehidupan buruh perempuan yang bernama Marsinah. Yang sampai hari ini itu mendapat kekerasan, kemudian dibunuh, dan itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang ditulis berdasarkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ya. Jadi ada pembicaraan mengenai feminim dan gender, sastra, bahasa sastra dan gender ini ada di Indonesia, tapi di Jawa itu berkembang ya, makanya ada namanya kelompok Utan Kayu. Kelompok Utan Kayu itu adalah kelompok penulis-penulis yang membicarakan perjuangan hak-hak perempuan untuk setara dengan laki-laki begitu. Jadi cukup berkembang juga di Indonesia. Tapi saya sebut di Minangkabau, sebenarnya kalau dikatakan di Minangkabau ini sudah baik posisi perempuan, jadi tidak lagi pembicaraan mengenai feminim, itu juga tidak bisa. Karena apa? Secara umum begitu, tapi satu atau dua itu masih tetap ada perempuan yang mengalami kekerasan, meskipun sistem di Minangkabau ini menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi dan terhormat. Faktanya masih banyak juga perempuan Minangkabau yang mengalami kesulitan, dan itu juga berpengaruh pada karya-karya yang ditulis oleh perempuan-perempuan Minangkabau ataupun laki-laki di Minangkabau. Misalnya karya Pak Wisran Hadi itu judulnya Orang-Orang Belanti. Itu novel, sebuah novel. Menurut saya novel itu berkisah tentang gender. Orang-orang Belanti itu novel yang menceritakan kisah hidup seorang perempuan Minang yang tersingkir dari akar budayanya, warisan leluhurnya, karena kemudian keluarganya tidak lagi tidak lagi mempunyai harta warisan begitu, yang harusnya dimiliki perempuan. Tanahnya yang dulu banyak, empon itu berasal dari kata puan. Dulunya puan itu raja perempuan. Jadi ceritanya empon itu adalah dulu pemilik tanah yang sangat luas di daerah Belanti. Belanti ini di Kota Padang. Di tengah-tengah Kota Padang, di depan Transmart sekarang itu adalah daerah Belanti. Jadi menceritakan kisah empon ini, bagaimana kemudian tanahnya habis terjual dan empon jadi tukang sayur di komplek-komplek yang dulu adalah tanahnya begitu. Itu menurut saya juga adalah persoalan gender begitu, bahwa ada perempuan Minang yang harusnya mendapat hidup yang layak, mendapat tempat terhormat, tapi karena kemiskinan yang membelitnya, empon hidup menjadi masyarakat yang cukup memprihatinkan juga begitu, menjadi tukang sayur di tanah yang dulu adalah miliknya begitu, di tanah yang dulu di mana dia dipanggil Tuhan. Itu contoh.
Nah, contoh karya-karya. oh ya Bu, terima kasih Bu. Kemudian Bu, seperti yang pernah Lulu pelajari dulu, ada beberapa cerpen atau beberapa novel yang pernah diberikan oleh beberapa dosen juga, dan sebagian itu bermuatan feminisme. Nah, kira-kira seperti contoh salah satunya kalau nggak salah, judulnya itu adalah Menyusu dengan Ayah. Nah, itu kan kata-katanya vulgar, kalau untuk orang awam, itu pasti vulgar banget tentang cerpen Menyusu dengan Ayah itu. Nah, kira-kira Bu, cerita-cerita yang mempunyai unsur feminisme di dalam itu, apakah nanti bisa mempengaruhi si pembaca atau si psikis yang membaca tersebut, Bu? Atau nanti tiba-tiba dia berorientasi yang dari tidak memihak kepada feminisme tiba-tiba berubah nih Bu, langsung jadi feminisme karena membaca karya sastra tersebut. Nah, gimana tuh Bu menurut Ibu? Oh ya, dulu saya permisi sebentar. Ada yang berbunyi sebentar saja. Maaf semuanya. Iya Bu, iya Bu. Silakan Bu. Sembari kita menunggu pemateri kita, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa menyiapkan pertanyaannya sekarang. Oke, saya sudah. Iya Bu. Oke, Silakan Bu. dulu tadi ya. Iya Bu, iya Bu. Apakah dengan membaca karya feminis orang-orang akan ikut-ikut jadi apa namanya pejuang feminis begitu ya? Iya, Bu. Atau orang-orang yang ikut-ikut dalam gerakan tersebut ya bisa jadi misalnya karya-karya Utan Kayu itu, kelompok Utan Kayu yang di Jakarta itu sangat ini ya, sangat bahasanya sangat sarkasme begitu. Sarkasme itu adalah salah satu gaya bahasa yang sangat vulgar. Salah satu gaya bahasa yang mengandung kata-kata ya yang mengandung makna yang sangat vulgar. Contoh sarkasme itu sumpah serapah masuk ke dalamnya, ya carut marut masuk ke dalam gaya bahasa sarkasme. Dalam karya-karya kelompok Utan Kayu yang seperti Larung Ayu Utami, kemudian Jenar itu memang sangat ekstrim kata-katanya. Misalnya Jenar itu judulnya salah satu karyanya jangan bermain-main dengan alat kelaminmu begitu seperti itu. Kalau sering-sering membaca karya-karya seperti itu bisa terpengaruh. Jadi sebenarnya setiap pembaca atau pembelajar sastra harus mempunyai basic atau dasar dalam dirinya yang kuat untuk mempelajari feminisme dan memahami feminisme itu harus punya dasar landasan prinsip diri yang kuat supaya tidak terpengaruh. Kalau tidak punya, kalau kosong begitu dirinya, maksudnya diri kita masing-masing tidak punya prinsip, tidak punya sikap, itu bisa terbawa begitu. Menjadi Oh iya, baik Bu. Terus Bu begini, lu pernah baca satu artikel di mana di sana disebutkan bahwa bahasa dan sastra itu bisa merubah gender seseorang, seperti kayak karena membaca sesuatu yang salah, mereka itu orientasinya berubah jadi seperti lesbian maupun homoseksual. Nah, apakah itu juga termasuk dari penjelasan yang Ibu bilang tadi, Bu? Itu bisa terjadi. Jadi karya sastra itu sama dengan tontonan ya. Kalau sering menonton misalnya video tidak baik, bisa mempengaruhi psikologis menjadi tidak baik juga begitu. Kalau sering membaca karya tidak baik, tentu juga lama-kelamaan akan berpengaruh kepada sikap begitu, sikap perilaku. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa setiap orang itu harus punya dasar yang kuat dalam dirinya untuk mempelajari hal-hal misalnya yang berbau feminis. Gitu. Harus sadar bahwa kita adalah pembelajar. Pembelajar itu tujuannya adalah untuk tahu ya, untuk tahu dan mengambil yang baik begitu, bukan untuk menyelami dan mengikuti. Begitu. Kalau ini saya
saya itu malah menyarankan supaya bisa menulis, kan judul sekarang bahasa sastra dan gender begitu. Apakah adik-adik di buku ini hanya ingin tahu atau ingin menulis begitu? Kalau ingin tahu ya cukup sebatas pengetahuan. Kalau ingin menulis itu jadi skill ya, jadi keterampilan yang kemudian pengetahuannya nanti dibagikan ke orang lain lagi. Ya, pengetahuannya dibagikan ke orang lain dan itu juga mempengaruhi orang lain yang membaca begitu. Artinya kita harus punya dasar diri yang kuat untuk memahami apapun itu, termasuk masalah feminisme, gender yang diseru-serukan oleh kelompok feminis begitu. Baik Bu, jadi Bu, menurut pandangan Ibu nih sebagai seorang sastrawan atau sastrawati, karya sastra yang baik atau yang layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak SMA dan mahasiswa khususnya itu karya sastra yang seperti apa Bu? Apakah cuma karya sastra yang membicarakan tentang kebudayaan-kebudayaan di dalamnya, ataukah karya sastra yang cukup ekstrim seperti mengangkat atau unsur feminisme dan sebagainya, Bu? Sebenarnya feminisme itu tidak ini, Bu Eli? maksudnya feminisme atau bahasa karya sastra dan Halo, gender Bu? itu tidak semuanya jelek. Oh, sepertinya Bu Eli terkendala jaringan. Mungkin teman-teman bisa menunggu sebentar sembari menunggu Bu Eli kembali bersama kita. Mungkin teman-teman ingin bertanya atau ada yang sedikit menjanggal mengenai pembahasan atau materi kita pada malam hari ini. Jadi mungkin bisa dipersiapkan pertanyaannya. Iya Bu, dipersilakan Bu. Ya, ada dengar suara saya dulu? Halo? Halo Lulu? Halo? Halo Bu. Iya Bu. Ya. Bisa dengar suara Jadi saya? bagaimana Bu untuk menyikapinya Bu biar kita itu tidak salah kaprah terhadap karya-karya sastra yang memiliki unsur yang benar-benar ekstrim seperti Marxisme, seperti feminisme dan lain sebagainya atau postmodernisme itu bagaimana Bu? Iya Bu? Dengar iya, suara Bu? Halo? saya, bisa dengar? Iya Bu, kita bisa dengar Ibu. Ibu bisa dengar saya Bu? Iya Bu? Lulu pelan, makin pelan begitu. Halo Bu Eli? Halo. Apa Ibu bisa mendengar saya Bu? Bisa. Bu Eli? Ya, Bu. saya bisa. Alhamdulillah dengar Bu. Iya Bu, iya Bu. Lulu bisa dengar saya? Bisa Bu, bisa. Alhamdulillah ini udah baik lagi jaringannya Bu. Oh ya, sini di sini hujan. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu. Bu Eli, kebetulan ini ada penanya nih Bu dari Syahril Paneo. Mungkin beliau ingin menanyakan sesuatu kepada Bu Eli, kepada Syahril Paneo. Mungkin bisa langsung diberikan pertanyaannya kepada Bu Eli dan Bu Eli mungkin bisa langsung menanggapinya. Dipersilakan Syahril Paneo. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materinya Bu. Pemaparan materinya sangat luar biasa menarik. Alhamdulillah sering interaksi dengan teman-teman feminisme dan juga membaca pernyataan-pernyataan mereka di media internet, dan saya dapati pernyataan-pernyataan mereka lebih kepada kemudian membebaskan perbuatan-perbuatan mereka, semisal pernyataan mereka seperti tubuh mereka adalah hak mereka, jadi terserah mau ditelanjangi atau kemudian diperlihatkan kepada orang lain, itu hak-hak mereka. Nah, ini kemudian saya simpulkan bahwa gerakan feminisme ini adalah semacam gerakan liberalisme beragama atau liberalisme kehidupan. Bagaimana kemudian Ibu memandang hal ini? Kemudian saya tadi tertarik dengan pernyataan Ibu terkait dengan sarkas, Bu. Nah, sebenarnya Bu, apa perbedaan antara sarkas dan satir itu? Mungkin itu dulu. Terima kasih.
Pada Bu Eli dipersilakan Bu untuk langsung menanggapi. Oh baik, saya langsung Sahril. Baik, pertama bagaimana saya menanggapi kalau tentang kaum feminisme yang beranggapan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka, jadi mereka bisa membicarakannya sesuka hati begitu. Betul, saya setuju bahwa itu gerakannya kaum liberal. Kalau bagi orang yang beragama, terutama ya secara pribadi saya memandangnya itu feminisme yang kebablasan. Feminisme itu bisa bicara feminisme artinya bicara hak perempuan sama dengan laki-laki. Artinya apa? Perempuan laki-laki sekolah, perempuan juga berhak sekolah. Laki-laki bisa menduduki jabatan di pemerintahan, perempuan juga bisa. Saya memandangnya seperti itu, yang persamaan hak itu. Bukan berarti perempuan bebas membicarakan dirinya, termasuk tubuhnya, di ruang-ruang publik. Saya tidak setuju itu. Memang kaum feminis itu mereka mengagung-agungkan yang seperti itu. Jadi saya memandangnya itu adalah feminisme yang kekerasan begitu. Bagaimana Saudara Syahril Paneo? Apakah ada pertanyaan lainnya atau tanggapan? Tadi kayak pertanyaan. Dan satu lagi, Lulu, Oh iya Bu. bahwa kaum feminisme itu selalu kontra begitu, selalu berkontra dengan atau bertentangan dengan kaum agama begitu ya. Kalau orang punya agama, mereka akan tahu batasan-batasan apa yang harus dibicarakan oleh perempuan begitu. Kebebasan, kemerdekaan itu bukan tidak ada aturan, bukan tidak ada batasnya begitu. Jadi menurut saya seperti itu. Yang kedua itu perbedaan apa tadi, sarkasme dan apa? Dan satir Bu. Dan satir Bu. Perbedaan sarkasme dan Satir. Satir. Suaranya tidak dengar. Sarkasme dan satir Bu. Sarkasme dan Perbedaan satir. sarkasme dan Mungkin satir. karena sinyal ya. Mungkin Bu, mungkin karena sinyal. Perbedaan sarkasme dan satir Bu. Perbedaan sarkasme dan apa tadi? Dan Satir. satir Bu. Saya ketik saja. Perbedaan sarkasme dan satir Bu. Satir. Iya, Bu, benar. Oh, baik. Sarkasme itu adalah salah satu gaya bahasa yang mengandung kata-kata yang maknanya kasar. Sedangkan satir salah satu gaya bahasa yang menertawakan kemalangan sendiri begitu. Nah, itu yang satir. Misalnya ya, Rocky Gerung itu sangat terkenal dengan istilah satirnya begitu. Rocky Gerung itu menertawakan dan menganggap semua penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu sebagai satir atau segala sesuatu yang perlu ditertawakan begitu ya. Istilahnya ada Republik Dungu katanya begitu. Maksudnya kata dungu itu adalah contoh dari satir. Satir untuk apa? Ketika orang-orang tidak bisa apa-apa lagi, mereka lalu menyerah, dan untuk tetap waras manusia itu mereka butuh satir begitu. Butuh menertawakan diri sendiri. Misalnya kalau dalam lawakan atau komedi, stand up komedi itu contoh-contoh satir. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Iya. Baik, kepada Syahril, boleh ditanggapi?
Boleh Kak. Alhamdulillah tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa kaum feminisme ini sering kontra dengan agama. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana kemudian titik temu antara agama dan feminisme itu sendiri? Apakah kemudian agama itu selalu bertentangan dengan feminisme? Dan apakah memang tidak ada solusi atau titik temu antara dua kubu ini, kubu agamawan dan kubu feminisme, Ibu? Ya, moderator. Baik, silakan Bu. Ya. Iya Bu, langsung ditanggapi saja Bu. Sampai detik ini yang saya tahu kaum feminisme tidak pernah kompak dengan kaum agama begitu. Sampai detik ini yang saya tahu begitu. Bagi kaum feminisme kaum agama itu adalah ini semacam polisi moral begitu yang istilahnya merecoki kebebasan mereka. Jadi kalau ingin berbicara feminisme itu belak-belakan, tapi feminisme kalau saya tadi mengartikannya lebih luas ya, artinya apa? Bahasa karya sastra yang membicarakan tentang perempuan, misalnya bagaimana perempuan ingin dikatakan cantik, itu juga feminisme begitu. Kemudian bagaimana perempuan menceritakan dirinya, oh ya misalnya saya memakai baju yang sangat cantik, baju yang seperti yang selalu dipakai ibu. Kemudian saya memakai jilbab yang warnanya biru, itu adalah warna kesukaan ibu misalnya. Ketika perempuan menceritakan hal seperti itu juga gender saya bicaranya. Karena apa? Tidak mungkin laki-laki mengatakan, oh saya sangat senang memakai jilbab begitu. Tidak mungkin juga laki-laki senang dikatakan cantik begitu. Itu juga feminisme. Ya, yang saya mengartikan feminisme seperti itu, termasuk ketika mengajar pun jika ada kesempatan berbicara feminisme, jadi feminisme itu seperti itu. Tidak selalu kata-kata kasar, ya, sarkasme yang ditonjolkan atau yang dieksploitasi begitu. Bukan hanya menceritakan ini maaf ya, bahasanya itu sastra selangkangan begitu. Itu konsep yang sudah dibuat oleh kaum feminisme begitu. Tapi kata itu dimunculkan oleh orang-orang di luar feminisme, bahwa kaum feminisme mereka eksploitasinya seks begitu. Baik Bu, terima kasih Bu jawabannya. Bagaimana Syahril? Sudah Kak, sudah cukup jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Syahril. Bu, selain itu ada pertanyaan lagi nih Bu dari Fahri Zakuan Haris. Katanya izin bertanya Bu mengenai tokoh cerita. Apabila cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama serba tahu, namun yang menjadi tokoh utama justru adalah orang lain. Apakah hal tersebut menyalahi aturan unsur intrinsik sebuah cerita? Kepada Bu Eli mungkin bisa dijelaskan Bu. Oh ya, itu tidak ada aturan ya dalam penulisan karya sastra soal sudut pandang orang, itu bebas-bebas saja begitu. Tidak ada menyalahi kalau ingin menggabungkan sudut pandang juga boleh, ingin menjadi orang ketiga, orang pertama, tapi ini konsisten itu perlu, konsisten. Misalnya kalau sejak awal itu menggunakan sudut pandang orang pertama, itu sampai habis tetap. Kemudian kalau menggunakan sudut pandang orang di luar yang tadi itu dibicarakan, itu harus konsisten, itu saja. Kalau untuk karya soal penggunaan sudut pandang. Orang ketiga, orang ketiga sampai habis ya. Jangan misalnya kalau orang pertama begini ya, kalimat karyanya misalnya cerpen itu dimulainya dengan aku. Misalnya hari ini aku merasa sangat kesepian begitu. Tidak ada lagi yang peduli denganku. Misalnya kalimat cerpennya begitu. Itu artinya sudut pandangnya orang pertama. Pakai aku ya. Kemudian tiba-tiba di paragraf kedua bicaranya saya begitu atau kami. Kami ditinggal ini begitu.
ya kecuali kaminya dia mewakili adik atau keluarga itu boleh, tapi maksudnya harus konsisten soal penggunaan sudut pandang itu. Jangan Baik, Bu. paragraf pertama aku, kedua kita, ketiga kami, keempatnya serba tahu begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Bagaimana Saudara Fahri? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lainnya kepada Bu Eli? Oh, alhamdulillah cukup. Nah, gini Bu, karena sudah menyinggung mengenai sudut pandang dan segala macam nih Bu, jadi Lulu punya satu pertanyaan yang muncul di dalam otak Lulu nih Bu. Sebagai seorang penulis, menurut Ibu, kira-kira kalau kita menggunakan sudut pandang orang pertama itu aku ya Bu ya? Iya. Kalau nggak salah. Nah, menurut Aku Ibu atau saya? mana yang lebih hidup? Apakah dia ketika kita itu menulis menggunakan aku atau ketika menulis menggunakan saya? Jadi jika dibandingkan dua nih Bu, antara aku dan saya itu yang mana yang lebih kira-kira saat membacanya itu lebih hidup? Lebih dapat feel-nya. Oh iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Memang ada dua kata ganti ya untuk orang pertama, ada aku, ada saya. Aku itu lebih emosional, kalau untuk karya sastra lebih baik aku. Kalau saya itu sangat objektif, digunakan dalam karya ilmiah, ya. Dalam forum-forum ilmiah menggunakan kata ganti saya. Saya itu adalah kata ganti orang pertama yang sangat sopan, formal, dan sangat ini ya, objektif dan datar begitu maknanya. Sementara aku itu lebih emosional dan lebih sangat dekat begitu perasaannya, ya ada keterlibatan. Kalau menggunakan aku itu kata ganti orang pertamanya, pembacanya merasa sekali itu merasakan dirinya begitu. Oh begitu Bu. Berarti lebih baik menggunakan aku ya Bu ya. Bagaimana kalau seandainya itu penulisan autobiografi Bu? Apakah itu tetap aku atau saya? Saya kalau autobiografi itu saya sarankan itu pakai saya begitu. Karena autobiografi itu karya ilmiah ya, autobiografi itu karya ilmiah begitu. Oke, baik Bu. Campur agak ada esainya begitu. Maksudnya supaya menarik, karya autobiografi biasanya lebih bahasanya lebih menghibur seperti bahasa esai begitu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke, siap Bu. Berarti kalau untuk autobiografi mungkin lebih disarankan untuk menggunakan kata ganti saya ya Bu ya. Iya, kalau untuk karya sastra ya semuanya lebih baik aku begitu. Karena apa? Tujuan karya sastra itu adalah karya yang menghibur dan bermanfaat. Pengertiannya karya sastra itu dulce dan utile, itu dari bahasa Yunani. Dulce artinya menyenangkan, utile itu bermanfaat. Jadi supaya menyenangkannya, unsur menyenangkannya itu pakai kata ganti yang lebih intim, lebih emosional, itu pakai aku. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu dari Petra Victory. Kepada Mas Petra, dipersilakan untuk langsung memberikan pertanyaannya kepada Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada moderator dan kepada pemateri dan juga teman-teman yang saya cintai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pemateri sedikit, melengsar sedikitlah ke sastra dan bahasa. Tapi dalam pertanyaan saya ini mengandung tentang gender. Saya mau bertanya tentang kasus Marsina, wanita yang terkena kasus pemerkosaan dan pembunuhan pada tahun 98. Ya, kan dari tadi kita membahas tentang perempuan ini kan ya Bu ya. Saya mau bertanya, kenapa sampai sekarang kasus Marsina itu belum terungkap lah di depan para aktivis perempuan, para mahasiswa. Kenapa kasus Marsina tersebut belum tuntas lah begitu diselesaikan sampai sekarang.
Terima kasih, Bu. Kan kita membahas tentang gender kan ya. Jadi Iya. saya bertanya tentang itulah aktivis perempuan pada tahun 98 yang diculik, diperkosa lalu dibunuh. Dan sampai sekarang kasusnya tersebut tidak diungkap. Iya, iya. Baik, kepada Bu Eni langsung saja Bu ditanggapi. Ya, saya pernah bergabung dengan pelatihan kepenulisan ya waktu itu di apa namanya diberikan materinya oleh Ibu Ratna Sarumpait yang mungkin semua orang tahu ya, tahu dengan Ratna Sarumpait yang kemarin ketika bukan ya, beberapa tahun yang lalu ketika pencalonan presiden itu jadi ini pendukung Gerindra begitu, pendukungnya Prabowo begitu. Lalu kemudian beliau itu dengan jujur mengakui bahwa ada di sana ya ada kesalahan lah yang dia buat begitu, yang beliau buat, dan kemudian mundur begitu dari tim sukses Prabowo. Terlepas dari semua yang terjadi pada dirinya Ibu Ratna Sarumpait itu, tapi saya pernah membicarakan soal Marsinar itu dan pernah tahu lebih dalam soal Marsinar ketika Ibu Ratna Sarumpait memberikan pelatihan penulisan di Padang waktu itu untuk para perempuan begitu. Yang dibicarakan waktu itu bagaimana para aktivis perempuan termasuk para feminis atau kaum yang perjuangkan kesetaraan gender itu di Jakarta memperjuangkan kasus Marsina untuk dibuka sejelas-jelasnya. Dan betul pertanyaan Petra tadi ya, sampai hari ini memang belum selesai dan belum tuntas. Mengapa sampai seperti itu? Saya sendiri juga tidak bisa jawab karena ada banyak kasus di Indonesia yang sampai hari ini itu belum tuntas, seperti kasus Munir begitu. Ada banyak lain begitu yang tragedi-tragedi misalnya yang terjadi di negara kita ini ada banyak begitu, ada yang hilang, ada yang dapat kekerasan. Mengapa sampai hari ini belum tuntas? Saya pikir itu pekerjaannya orang-orang yang ingin terus memperjuangkan kebenaran itu, tapi sebanyak orang yang ingin memperjuangkan kebenaran, sebanyak itu pula orang yang menutup kebenaran itu juga berjuang untuk menutupinya. Artinya kasus Marsina ini itu sangat bukan hanya soal kekerasan, perkosaan dan pembunuhan, tapi saya pikir itu sangat politis begitu. Kasus-kasus politis di negeri ini itu memang susah kita bicaranya begitu. Saya juga tidak bisa jawab mengapa belum selesai sampai hari ini begitu. Pastinya keluarganya orang-orang yang peduli dengan Marsina terus berjuang untuk itu, seperti saya dengar ya kasus istrinya Munir, keluarganya sampai hari ini terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Dan saya pikir kasus Marsina juga demikian. Ada banyak orang yang terlibat, ada banyak kepentingan, dan itu sifatnya politis gitu artinya. Bukan hanya semata kasus perkosaan dan pembunuhan, tapi ada hal lain. Kenapa? Karena Marsina sangat aktif memperjuangkan kaum buruh begitu. Jadi Marsina itu simbol atau ikon dari perjuangan kaum buruh, terutama untuk perempuan. Jadi ada banyak orang yang terlibat di situ begitu. Ada banyak orang yang tentunya juga tidak suka buruh hidup lebih baik mungkin, atau ada yang semena-mena begitu. Jadi itu pekerjaan panjang para pejuang HAM juga begitu. Selain kaum feminis, atau jika ada yang masih peduli soal itu begitu.
Nah, baik Bu, berarti secara nggak langsung masih ada unsur politis di dalam campur tangannya kasus Marsina ini ya Bu ya? Yang maksudnya saya juga tidak bisa pastikan itu, Mm-mm. tapi ada banyak orang yang terlibat, saya pikir begitu. Benar Bu. Susah gitu untuk apa namanya, ya jika ada orang yang sampai hari ini masih peduli Marsina, mereka pasti akan memperjuangkan dari kebenaran. Nah, tapi Benar Bu. memang Marsina itu seperti kita tahu mendapat banyak perlakuan tidak adil dan diskriminasi. Kalau seperti itu baru pejuang gender itu bergerak pantas gitu. Iya Bu, baik Bu. Bagaimana Mas Petra? Satu lagi ya Bu ya, saya minta pendapat pemateri untuk memotivasi saudara-saudara kita yang kaum perempuan di dalam diskusi ini agar terus dapat bisa berkarya, menuangkan inspirasi mereka dalam bentuk sastra dan bahasa begitu Bu, agar mereka tidak merasa bahwa kaum wanita itu selalu diremehkan begitu Bu. Baik Bu, ada kali. Silakan. Ya, jadi bagus sekali ya. Oh, saya suka sekali pernyataannya. Siapa tadi, Petra ya, masih ya? Iya Bu, Petra Bu, benar. Bagaimana memotivasi kaum perempuan? Berapa banyak perempuan di dalam grup ini? Sepertinya banyak Bu, lebih mendominasi perempuan Bu. Saya lihat 26 ya pesertanya. Iya Bu, 26. 26. Itu dengar ya, mungkin teman-teman perempuan yang ada di grup ini dengar ya, tadi Petra menyampaikan bahwa bagaimana memotivasi perempuan untuk apa namanya juga bersemangat dalam menulis atau bersemangat dalam hal apapun begitu ya. Iya Bu. Tapi kalau untuk menulis itu saya sebenarnya cukup prihatin juga, tapi makanya senang sekali ketika ada teman-teman ya terhubungi saya begitu, mengabarkan untuk berbagi. Kenapa? Memang saat ini itu di Sumbar sendiri, di Universitas Andalas, jarang sekali begitu perempuan yang aktif menulis. Mahasiswa maksudnya banyak laki-laki mendominasi. Saya ingin katakan kepada perempuan, tidak ada yang menghalangi teman-teman untuk bisa sama dengan laki-laki, bukan berarti kita ini apa namanya menduduki posisi laki-laki atau mengambil posisi laki-laki, bukan begitu. Tapi apa namanya sebentar ya, maaf, ada yang datang lagi. Iya Bu, iya Bu. Sebentar ya. Iya Bu. Sembari menunggu pemateri kita kembali lagi, mungkin teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan bisa di-list dari sekarang. Oke. Nah, iya. Kepada Bu Eli dipersilakan lagi Bu. Iya. Ya, semangat artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi perempuan untuk bisa sama dengan laki-laki, bisa sama-sama menulis, bisa sama-sama berkarya, bisa sama-sama prestasi gitu. Itu tinggal manajemen diri saja begitu. Manajemen diri, manajemen waktu begitu. Penting untuk perempuan. Ya, jangan katakan, saya sering sekali mendengar begini. Oh ya, dia laki-laki kan ini apa namanya, apalagi sudah berkeluarga ya, laki-laki kan diurusin sama istrinya begitu. Jadi dia tinggal berkarya saja begitu. Sementara kita perempuan, kita ngurus rumah, ngurus anak gitu, ngurus kerjaan. Jangan jadikan itu alasan begitu untuk tidak berkarya. Karena apa? Ketika teman-teman perempuan bisa memanage manajemen waktu ya, manajemen diri, manajemen kegiatan, itu semua bisa begitu. Bisa dilakukan, tinggal mau atau tidak saja begitu. Dan saya berharap makin banyak perempuan yang berkarya. Karena apa? Ya betul, karena apalagi yang muslim ya, apa namanya, tunjukkan yang kalau di apa dalam Islam yang paling banyak dapat diskriminasi dari
dunia non Muslim atau Barat tentang Islam itu adalah perempuannya begitu. Yang paling banyak dapat diskriminasi dan kekerasan ya, termasuk di negara-negara konflik seperti Palestina, ya, Suriah itu paling banyak tuh dapat kekerasan perempuan. Saya ingin perempuan Muslim itu menunjukkan begitu. Kita bisa begitu, bisa sama-sama cerdasnya, sama-sama punya prestasi dan sama-sama punya karya begitu. Dengan laki-laki, dengan perempuan di Eropa begitu. Ya, yang non Muslim ya maksud saya itu. Baik Bu, berarti nggak ada lagi istilah kalau perempuan itu hanya di kamar, di kasur, dan di sumur ya Bu ya? Iya, orang sumur sekarang sudah ada laundry. Atau ada mesin cuci. Iya, dapur GoFood ada ya, tapi saya tidak sarankan itu ya. Maksudnya hanya bercanda begitu. Kalau saya sih masak tiap hari begitu. Masak bukan sekali-sekali, kalau kebanyakan kerja GoFood begitu. GoFood itu bukan berarti makanannya makan instan semua ya. Kalau di Padang makanan tradisional bisa di GoFood gitu, yang sehat gitu. Iya Bu, benar Bu. Jadi semua ya bisa. Artinya apa? Pandai-pandai manajemen begitu, manajemen diri. Baik Bu, bagaimana Petra? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan? Petra? Nah, sudah Bu, alhamdulillah. Satu lagi pertanyaan Bu, mungkin sebelum kita selesaikan obrolan kita hari ini Bu, dari Murni Ayu Bu. Ya. Kepada Murni dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bu Eli. Mbak Murni, halo? Tanya. Iya, dipersilakan Mbak Murni Ayu. Bismillah. Dengar suara Dengar? Iya. Halo? Silakan Mbak Murni. Didengar? Ya, didengar suara saya, Kak? Iya, dengar. Langsung saja. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih, Bu. Begini, Bu. Kan kita membahas tentang gender ya? Iya. Sementara ini saya tuh lagi nulis tentang perempuan, wanita muslimah itu bagaimana wanita dipandang di dalam Islam. Nah, sebelumnya itu pernah cari pandangan lain dari buku-buku sastra karena belakangan ini lagi tertarik dengan sastra. Pernah nemu buku yang judulnya Perempuan di Titik Nol. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah baca juga. Begini Bu, pertanyaan saya kan sebagai pemula ya, yang mau lagi tertarik sama sastra, ingin memperbanyak lagi kosakata dan lain-lainnya bahasanya. Tapi karena saya baca buku sastra yang judulnya Perempuan di Titik Nol itu, saya jadi punya pandangan yang kurang baik mungkin tentang sastra. Nah, karena bahasanya itu di dalam perempuan gimana ya, kayak vulgar begitulah. Jadi saya mau minta saran mungkin dari Ibu untuk pemula, untuk menambah bacaannya. Mungkin ada rekomendasi buku Bu. Ya mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Kepada Ibu langsung saja Bu ditanggapi. Oh ya, Murni menarik sekali ya, ingin menulis dan membangun citra baru tentang perempuan muslimah ya. Banyak buku yang bisa dibaca. Kalau itu Perempuan di Titik Nol itu nama Elsa Dali ya yang nulis? Iya Bu, kalau nggak salah. Iya, ya memang itu rata-rata feminisme Barat, feminisme Timur Tengah, dan feminisme yang bicara gender di Indonesia yang dominan, yang mendominasi, itu belum ada perempuan Muslim begitu. Maksudnya itu bukan, maksudnya itu Muslim itu Nawal Fatimah Marnisi, Sadawi, maksudnya yang perempuan Muslim yang benar-benar mengeksplorasi keindahan atau kesantunan perempuan dalam sudut pandang Islam itu belum ada, tapi di Indonesia ada itu kelompok Korlina.
ada eh, Mbak Helvitiana Rosa, Mbak Asma Nadia, itu karya-karya beliau adalah karya-karya yang mengekspos perempuan dengan cara yang santun, saya pikir begitu. Jadi kalau ditanya karya apa yang disarankan begitu, sampai hari ini karya sastra yang saya baca karya-karya mereka lah begitu, di mana perempuan benar-benar digambarkan dengan sosok yang baik ya, yang sebagaimana di dalam Islam gitu. Saya pernah mengajar ya di Korea menjadi dosen tamu sejak 2015 sampai 2019. Jadi 4 tahun saya hidup di Korea itu saya sebagai perempuan Muslim di sana begitu, dengan hijab dan baju Muslim begitu dan pakaian Muslim, dan yang sangat-sangat berbeda dengan orang-orang di sana karena mereka rata-rata mereka adalah tidak percaya Tuhan gitu, tidak punya agama atau ateis gitu. 50% lebih tidak percaya agama begitu. Selebihnya agamanya Buddha paling tinggi, kemudian Kristen paling banyak ya. Islam di Korea itu cuma 1%. Jadi ketika saya datang ke Korea dengan performance seorang muslimah, di sana saya selalu dipertanyakan oleh orang-orang di sana, ya, maksudnya ini apa pakai apa namanya hijab ya, ada bahasa Inggris ini hijab ya, ini hijab panas kan begitu, mengapa buka saja kata mereka begitu. Tapi kemudian saya jelaskan baik-baik bahwa ini adalah aturan untuk perempuan muslimah, perempuan Islam harus menutupi aurat begitu. Oh bagus ya kata mereka begitu. Jadi itu tergantung bagaimana membahasakan. Dan kemudian mereka ini juga sampai membandingkan saya dengan perempuan-perempuan Timur Tengah. Perempuan di Timur Tengah rata-rata ya di Arab itu bajunya hitam dan hitam atau kadang-kadang warna coklat dan sebagainya. Kemudian dari saya pakai jilbab, kadang ada warna-warnanya, lalu ditanya, oh bisa juga pakai warna-warni ini ya, begitu, jadi cantik, begitu. jadi warna hijau itu bukan hanya hitam, gitu. Oh, bisa juga warna-warni, bajunya juga bisa, begitu, ada batik juga misalnya. Jadi mereka ini punya persepsi tentang Islam itu. Jadi apa namanya ada pilihan begitu ya, ada sudut pandang yang lain daripada Islam yang mereka pahami. Mereka taunya Islam itu ngebom, teroris begitu. Sementara kita di situ santai saja, menyapa mereka, senyum gitu. Apa namanya bergabung dengan mereka karena kerja kan tentu ada rapat-rapat begitu. Saya rapat tentu dengan pakaian muslimah yang tidak pernah lepas. Jadi mereka menghormati itu, sampai mereka tanya ayat Al-Qur'annya yang memerintahkan harus pakai ini begitu. Jadi saya juga harus jelaskan itu. Dan mereka senang karena ini apa namanya ternyata Islam punya hal yang berbeda begitu. Ada juga keindahan-keindahan lain begitu. Termasuk dari sikap kita mereka begitu. Ya, kita bergabung walaupun mereka minum alkohol, makan babi begitu, tapi tentu kita makan babi juga begitu. Ketika bersama mereka, misalnya contoh makan malam, saya selalu minta, saya tidak bisa, saya harus makan seafood begitu. Ya. Iya, bagaimana Murni? Ada tanggapan atau pertanyaan lainnya? Iya Kak, sudah cukup. Sudah Kak. cukup, alhamdulillah. Terima kasih. Karena sudah cukup nih Bu, dan waktu juga yang sepertinya akan memisahkan kita. Alangkah lebih baiknya kalau mungkin Ibu Eli bisa memberikan sedikit motivasi kepada kami kaum milenial ini Bu. Seperti dulu Ibu memotivasi Lulu dan teman-teman yang sampai sekarang itu masih benar-benar mujarab banget motivasi Ibu. Mungkin juga Ibu bisa motivasi adik-adik di sini yang notabene adalah mahasiswa Bu. Oke. Silakan Bu. Ya saya
Sebagai penutup, saya senang ya bisa berbagi di sini, dan juga saya berharap kepada adik-adik di sini terus berkarya, kemudian terus belajar, terus membaca begitu. Karena untuk berkarya itu butuh membaca yang banyak. Kemudian membaca bukan hanya membaca buku, tapi juga membaca lingkungan, membaca diri orang lain, itu juga adalah membaca. Artinya apa? Arif ya, jadilah pribadi-pribadi yang arif dan bijaksana, pribadi yang positif, yang bisa memberi kebaikan kepada orang lain. Kemudian jika ada yang kurang dengan diri, ada yang salah, ada yang luput, itu jangan terlalu putus asa, terus perbaiki diri. Bangkit lagi, kemudian perbaiki diri. Terus menerus ya. Artinya pelajaran memperbaiki diri adalah pelajaran sepanjang hayat. Termasuk juga pelajaran kalau ingin berkarya dan menulis, belajarnya juga sepanjang hayat supaya bisa berkarya menulis. Artinya apa? Belajar terus membaca, belajar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Meskipun dulu sering dengar dari guru saja ya, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tapi untuk menulis itu wajib untuk berkarya. Ya, itu saja. Baik. Sukses untuk semuanya, dan terima kasih juga pada Nudu dan adik-adik semua. Sukses dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bu Eli atas kesempatan yang Ibu berikan kepada kami semua.